Ya, terima kasih Pak Yudi. Juga buat Bapak dan Ibu ini juga ada ini Mbak. Bentar saya lihat. Ada 8 orang yang sudah eh, ada di podcast kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini saya coba sebetulnya sharing aja gitu kan untuk mencari topik apa ya yang mungkin bisa relevan lah gitu buat kita semua. Nah, saya ambil topik mungkin yang jadi concern gitu buat saya lah gitu ya, buat saya juga yang berkaitan dengan aktivitas stok opnam. Nah, nah, biasanya pada saat kita eh, melakukan aktivitas stok opnam ini, hilang. Kenapa jadi hilang? Siap lagi. Keliru. Bentar. Ah, ya, ya. Oke, jadi pada saat melakukan aktivitas stok opnam ini, biasanya ini bikin sedikit pusing gitu ya. Dan mungkin saya coba ceritakan itu pada saat saya pertama kali melakukan stok opnam gitu ya. Jadi tidak ada arahan pada saat itu ya, cuman kurang jelas lah menurut saya pada saat itu ya. Jadi dikasih aktivitas kebetulan pada saat itu join dan langsung beberapa bulan ada stok opnam. Nah, nah ini sekitar tahun 2009 dulu saya melakukan ya pertama kali melakukan stok opnam itu ya gudangnya seperti inilah gitu ya. Dan em, kondisinya memang luar biasa gitu ya. Kita nggak ada standarisasi pada saat itu ya. Pokoknya ada lokator juga sebetulnya sudah ada juga warehouse management system. Cuman tidak ada penataan yang baik lah pada saat itu. Nah, cerita lucunya sebetulnya em, waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman dulu di saat eh stok opnam dulu gimana sih? Nah, ini ceritanya dari teman-teman itu. Ada yang katanya nemu ular. Ternyata ada perbedaan ini ya, apa pemahaman gitu loh. Jadi karena customernya nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan, dia bahasa Inggris gitu ya. Haulang, haulang. Teman-teman nggak bisa bahasa Inggris juga. Dia bilang, ah ada ulo. Ulo ini bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu ular gitu ya. Ada ular loh. Masa ada ular di sini? Nah, itu yang cukup lucu. Dan ada lagi juga ada yang melakukan ini nih. Jadi em, ada temen itu, mm, oh kok tuh stop lagi. Tar, tar, tar. Tar, tar. Kenapa kok stop lagi? Tar, oke. Tar, gimana saya supaya bisa? Oh ini dia. Nah ini dia. Nah ini dia. Ada juga yang mencari kemudahan tuh pada saat stok opnam itu. Jadi pada saat itu kan eh, ada beberapa part yang disimpannya sebagai stok dan ya berupa mur dan baut gitu ya. Nah, ada yang cari shortcutnya gampangnya tuh. Waktu itu memang banyak sekali dan seharusnya itu dihitung satu persatu. Nah, ini ada temen dikumpulin tuh 10 pieces, 10 pieces, terus habis itu ditimbang selama 10 kali, terus di rata-rata sama dia dan ditimbang semua gitu kan. Nah, nanti tinggal dibagi dari hasil rata-ratanya itu. Nah, dan itu hasilnya sebetulnya miss gitu kan, karena setiap per 10 piecesnya setiap baut itu bisa ada perbedaan berat jenis mungkin ya volume berat jenis sehingga bisa miss gitu ya nggak tepat gitu.
Nah, inilah yang muncul pada saat itu. Belum lagi ada kabel-kabel gitu ya yang sangat eh, banyak yang harus kita hitung. Secara kuantiti di stok itu mungkin bisa sampai ratusan gitu ya. Bisa 200 meter, 300 meter. Tapi ternyata setelah dilihat itu berupa potongan kecil-kecil gitu ya. 10 meter, 20 meter, 30 meter. Dan kita harus hitung satu persatu karena ada beberapa tarikan seperti kayak 30 meter itu masih bisa dipergunakan kembali. Nah, itu pada saat itu. Dan ini baru dikendala pada saat perhitungan. Belum lagi nanti di titik akhirnya harus melakukan em, matching dengan sistem ya, dengan stok, dengan data di stok itu. Kemudian eh, jika setelah kita cek dengan di stok, ketika sudah tidak ada di perbedaan data dengan yang ada di sistem eh, kami pada saat itu, selanjutnya compare dengan eh, data dari customernya ini. Ini kebetulan kan gudangnya customer. Dan di compare ternyata ada gap atau ada diskrepensi. Itu lagi kita harus cari historicalnya. Nah, mungkin ini juga pada saat itu yang membuat saya juga tertarik ya untuk terjun di dunia logistik khususnya gitu ya. Ini saya backgroundnya pada saat itu dari IT. Ya secara tidak sengaja masuk ke dunia warehouse seperti ini yang penuh dengan perjuangan itu dan ketidaksengajaan ini ternyata sampai sekarang masih saya ikuti gitu ya dan menikmati ternyata karena ada banyak hal yang menurut saya bisa eh, waktu itu belum mengenal improvement ya namanya improvement juga belum mengenal warehouse management juga belum kenal jadi menurut saya ada logika-logika yang bisa dipertemukan dengan aktivitas saya background saya pada saat itu sebagai IT. Nah, hmm, nah sebetulnya yang menjadi pertanyaan kenapa sih kok kita perlu melakukan stock opnam ya? Itu eh, pertanyaan saya juga pada saat itu ya gitu ya. Duh, apa ya stok opnam itu ya? Jadi saya nggak tahu waktu itu karena baru masuk dan oh ternyata ada stok opnam. Oh kenapa kok harus ada dari apa audit, ada dari finance juga yang ikut terlibat pada saat aktivitas itu gitu loh. Nah saya bingung padahal kan sepemahaman saya itu paling cuman ya sebetulnya kita cuman matchkan aja dengan stok kita gitu ya, akurasi stok kita supaya barang itu ya sesuai dan lancar karena activity hariannya berkutat pada ordering gitu ya. Kalau ordernya diminta 10 pieces ya harus ada 10 pieces di fisiknya. Nah, itu sependek pengetahuan saya pada saat itu. Nah, ternyata setelah saya belajar ya tentang inventory management, saya melihat bahwa ini sangat penting ya, bahwa kita melakukan stock opnam ini ya. Nanti ada stock opnam sebetulnya ada beberapa kali, beberapa jenis atau model gitu ya. Ada yang stock opnam yang periodically mungkin ya setahun sekali gitu ya. Ada yang bilang full stock counting atau stock opnam, yearly stock opnam. Kemudian juga ada yang cycle gitu ya, sifatnya cycle, cycle count, daily cycle count. Nah, tujuannya sebetulnya ini untuk melindungi nilai aset perusahaan agar tetap terjaga. Nah, karena sebetulnya stok yang disimpan itu kan sebetulnya bagian dari modal perusahaan. Oleh sebab itu pada saat aktivitas stok opnam ini banyak pihak yang terlibat. Ada audit, mungkin kalau ini perusahaan publik gitu ya, yang perlu dipublikasikan laporan keuangannya. Nah, inventory ini adalah salah satu yang harus disampaikan kepada publik. Oh, punya stok berapa sih sekarang? Tuh, jadi ada modal yang tertahan dalam bentuk stok itu ada berapa dan itu harus dipublikasikan. Nah, itulah sebabnya kita perlu melakukan stok opnam ini untuk memastikan ada berapa yang ada di.
tempat kita. Dan yang berikutnya adalah untuk menjamin akurasi data stok tentunya ya. Karena harus match antara data yang tercatat di database atau sistem kita itu dengan yang ada di fisik. Ini. Nah, bisa dibayangkan ya pada saat ini mungkin juga gambaran juga pada saat saya melakukan stok opnam. Jadi pada saat em, kurang lebih 1 bulan sebelum stok opnam itu berlangsung, itu ada proses mungkin kayak dealing ya dengan eh, third logistik. Nah, customer ini awalnya punya 5 third party logistik. Kemudian dia menutup gitu ya, menutup tiga third party logistik lainnya dan semua barang itu masuk ke tempat saya. Yang awalnya itu hanya kurang lebih 5.000 square meter ya gitu ya di warehouse itu block stack. Kemudian se- menjadi sekitar 12.000, hampir 12.000 meter persegi. Gara-gara ada penutupan itu, semua masuk dengan ya karena project juga ya, project cepat untuk closing, customer juga nggak mau berlama-lama bayar di tempat lain, jadi mereka langsung kirimkan semua. Nah, impact-nya adalah pada saat receiving itu jadi tidak proper, banyak barang yang tidak ada di list, kemudian eh, ada di list juga nggak ada. Nah, itu perlu makan waktu yang cukup panjang gitu ya. Sehingga pada saat itu sebetulnya stok opnamnya bisa dibilang itu fail ya karena dari stok yang dipunya itu mungkin hanya 25% aja yang ada di sistem. Sisanya tidak ada di sistem gitu ya. Jadi barang itu nggak ada di sistem semua. Nah mungkin gambarnya seperti ini ya. Cuman saya nggak punya foto saya yang lama itu. Sangat luar biasa gitu kan. Dan impact-nya tentu kepada stok opnam itu sendiri gitu ya. Yang seharusnya bisa berlangsung cepat gitu ya. Tapi itu sampai hingga 3 hari pada saat itu harus men-trace satu persatu karena banyak yang istilahnya tidak ada di sistem kita harus masukin manual input satu persatu atau waktu itu kita sebutnya blank count sheet ya masukin ini artikel apa kode produk berapa jumlahnya berapa di lokasi mana satu persatu impactnya luar biasa. Nah dari situ sebetulnya em, dari pembelajaran yang sudah dilakukan ini, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi poin gitu ya untuk kita melakukan stok opnam gitu ya. Nah, karena tadi ada mungkin banyak hal drama-drama yang timbul kalau yang misalnya eh, stoknya bagaimana sih kok nggak match gitu ya pada saat itu. Bahkan sebetulnya eh, kekhawatiran kita ketika melakukan stok opnam itu adalah pada akurasi dari stoknya gitu. Seperti apa sih kita bisa mendapatkan akurasi yang baik gitu. Apalagi di sana ada target KPI, ada target kalau eh, berkaitan dengan finance itu ada target shrinkage yang nggak boleh melebihi dari ambang batas itu karena impactnya bisa kemana-mana. Belum lagi gapnya kalau terlalu besar, kita harus melakukan traceable historical dari eh, transaksinya itu yang juga akan makan waktu yang cukup panjang. Nah, drama-drama itu sebetulnya kita bisa reduce gitu ya, reduce dari eh, mungkin setelah ini ya, setelah kita punya sesuatu yang sudah terpola gitu ya. Nah, yang paling penting adalah yang pertama melakukan perencanaan. Jadi terkadang kita melihat aktivitas stok opnam ini sebetulnya kan rutin. Kita sudah tahu pasti em, akan terjadi gitu kan. Hanya saja kita harus menentukan timingnya gitu ya. Nah, timing ini bisa eh, bermacam-macam ya, bisa menjadi salah satu bagian dari bagaimana kita
menentukan jadwal itu secara proaktif. Misalnya kita sendiri yang menentukan dengan beberapa consider gitu ya. Jadi em, kenapa ini perlu dilakukan? Karena pada saat melakukan stok opnam tersebut, mungkin ada beberapa aktivitas yang akan terganggu gitu ya. Misalnya kita mencoba menahan proses-proses yang mengakibatkan perubahan dari stok tersebut, baik secara fisik maupun data. Jadi kita menghentikan proses receiving, kita menghentikan proses untuk apa outbound gitu ya. Jadi proses itu semua dihentikan, perpindahan lokasi, perpindahan PIN itu semua dihentikan, agar kita bisa menghitung dengan eh, waktu yang tepat. Nah, perencanaan ini juga tadi tergantung dengan eh, karakteristik dari bisa dari sisi warehouse-nya, bisa dari sisi em, apa utilitas yang dipunya gitu ya, bisa juga dari sisi produk yang dipunya, sehingga kita harus mendefine nih. Mungkin kayak di tempat saya itu ada misalnya ada 9.000 produk aktif gitu ya. 9.000 artikel produk aktif yang harus kita hitung. Yang tentu jumlahnya udah ratusan ribu mungkin ya untuk kuantitinya gitu ya. Kalau secara artikelnya udah 9.000. Nah, ini kita harus pastikan bahwa kita bisa mendapatkan data itu dengan cepat. Nah, sementara mungkin ada pihak-pihak yang terlibat di situ gitu ya. Misalnya mungkin kalau di tempat saya sekarang ini karena retail ya, retail online ada eh, toko online gitu ya yang aktif. Kalau toko online kan berjalannya 24 jam gitu ya. Jadi dia harus ada transaksi bisa ada transaksi di kapanpun selama waktu itu. Kemudian juga ada proses-proses misalnya em, permintaan dari toko-toko gitu ya. Dan ada juga mungkin berkaitan dengan receiving gitu ya, kedatangan barang-barang dari luar atau dari impor. Nah, itu semua harus diketahui gitu ya, sebanyak mungkin. Jadi ada schedule-schedule apa yang berkaitan dengan eh, aktivitas di dalam warehouse itu sendiri yang eh, kemungkinannya punya potensi terganggu dengan aktivitas ini. Itu harus mulai di planning. Nah, berapa lama untuk melakukan planning? Sebetulnya eh, sangat ini ya, apa em, tergantung ya seberapa cepat dan seberapa kita bisa menginformasikan kepada pihak lain gitu ya. Misalnya kalau di tempat saya ada ordering untuk import itu butuh waktu kedatangan itu kurang lebih 2 minggu gitu ya, 2 minggu. Nah artinya sebelum 2 minggu itu kita harus memberitahukan supaya mungkin bisa menggeser jadwal kedatangan dari kontainer tersebut. Kemudian juga kita juga menentukan jadwal untuk yang misalnya berkaitan dengan transaksi online gitu ya. Apakah kita bisa memilih waktu itu? Nah, ini harus mungkin terlibat juga dengan tim e-commerce. Kalau kita sebagai 3PL misalnya, mungkin harus juga menyampaikan kepada customer eh, kapan waktu yang tepat gitu yang mereka inginkan untuk menghitung atau melakukan stok opnam. Nah, semua itu melakukan perlu perencanaan gitu ya. Dan em, lagi-lagi kita biasanya akan terhambat mengenai eh, waktu gitu ya. Ada waktu yang terbatas, kemudian ada em, tools mungkin yang terbatas, apa sumber daya yang terbatas dari manpower, dari peralatan yang mungkin harus dipikirkan sebelumnya gitu ya. Ini berkaitan dengan perencanaan. Kemudian juga dalam beberapa saat itu juga yang bisa dilakukan adalah sebelum eh, melakukan ini ya, kita juga melakukan aktivitas menghitung performa ya, kayak semacam melakukan study gitu ya, atau time motion study ketika kita melakukan
stok opnam tersebut, semacam simulasi untuk melihat seberapa lama sih sebetulnya kalau kita menghitung. Misalnya saya tadi punya 9.000 artikel, saya akan coba buat simulasi dan dikalkulasikan untuk 9.000 artikel itu butuh waktu berapa lama. Nah, inilah yang akan menentukan juga untuk kita propose terhadap eh, pihak yang terkait gitu. Jadi misalnya, oh saya butuh waktu 10 jam untuk melakukan penghitungan. Nah, 10 jam ini kita bisa sampaikan kepada pihak yang terkait, mungkin ke misalnya dari e-commerce gitu ya, dari sales e-commerce untuk disampaikan bahwa nanti akan ada eh, dari kita melakukan kalkulasi ini kita butuh 10 jam untuk perhitungan dan kita minta waktu yang sesuai gitu untuk dilakukan countingnya. Nah, berikutnya adalah data dan dokumen. Nah, ini data juga penting ya. Eh, Bahwa kita harus pastikan selain data stoknya gitu ya yang sudah terupdate, kita juga punya eh, sudah menyiapkan untuk data transaksi gitu ya. Karena nanti kita perlukan ketika terjadi dispute data gitu ya, atau diskrepensi data dan kita bisa gali ini lebih dalam. Dan em, mungkin kalau secara internal kita punya itu hanya satu kita yang kelola itu mungkin lebih mudah ya. Tapi kalau sudah melibatkan em, adanya pertukaran data gitu ya antara satu sistem dengan sistem lain atau dengan satu perusahaan dengan satu perusahaan lain, misalnya menggunakan eh, third logistik untuk mengelola warehouse-nya, maka gap ini juga eh, perlu dilakukan eh, pengecekan gitu ya dan harus sebaiknya transaksi tersebut sudah clear sebelum dilakukan proses stop opnam ini. Jadi jangan sampai ketika sudah kita selesai melakukan stop opnam baru kita mencari em, perbedaan gap antar sistem. Ini juga penting. Cuman mostly kalau satu perusahaan itu lebih lebih tidak lebih sederhana gitu ya, lebih mudah daripada kita ketika kita melakukan em, banyak integrasi dengan perusahaan lain. Ya mungkin apalagi 3PL-nya lebih dari satu gitu kan. Yang mungkin yang terjadi kayak di customer saya, kenapa kok mereka mengecilkan customer apa terpati logistiknya? Ya bayangkan saja ada 5 data yang mereka harus compare satu persatu gitu kan. Ini kemana larinya barang ini harus dicari satu-satu. Nah eh, m- kalau kita cuma punya satu terpati logistik, ya kita cuma connect dengan satu perusahaan itu saja, nggak banyak. Jadi lebih mudah untuk melakukan tracingnya. Dan berikutnya alat dan tools ini ya. Nah ini juga penting gitu ya untuk tadi kaitannya dengan kita menghitung waktu gitu ya, time motionnya gitu, time motionnya seberapa cepat gitu. Ya. Apakah ada tools yang bisa kita siapkan gitu kan. Dan apa yang mau kita pakai. Ini sebetulnya banyak banyak ini ya, banyak hal yang dieksplor gitu ya. Mungkin mulai dari pemakaian barcode scanner gitu ya, pemakaian RFID, ada juga sampai melakukan inovasi dengan menggunakan drone. Nah, tujuannya adalah supaya lebih cepat. Kalau di tempat saya sekarang pakai scissor lift gitu ya. Scissor lift itu eh, di ya orang untuk ngecek satu persatu. Terus kita juga pernah menggunakan kamera. Jadi eh, dengan memakai Ristrak itu langsung dilihat atau di capture dengan kamera yang ada di situ. Jadi karena kita tahu kalau mungkin sensor lift gak banyak dipunya ya, mungkin dalam satu unit satu lokasi hanya satu. Sedangkan Ristrak kita bisa punya 4 sampai 5. Nah, itu bisa jalan secara berbarengan. Nah, apalagi kalau sudah memakai drone ya, mungkin operatornya satu aja untuk ngecek dalam satu ini ya, satu L. Nah, itu bisa lebih cepat lagi. Itu banyak banyak cara yang dilakukan. Nah, berikutnya tim. Nah, ini juga eh, cukup complicated ya. Kadang kita harus mengejar waktu gitu ya. Ini mungkin beberapa eh, kendala yang menurut saya itu yang sering kayak kendala klasik gitu ya. Masalah klasik yang selalu diceritakan yaitu
kita membutuhkan resource banyak orang untuk melakukan ini karena banyaknya barang. Ini dari saya pertama ikut apa melakukan stok opnam sampai sekarang itu seperti itu. Jadi selalu butuh, oh saya butuh perbantuan untuk melakukan perhitungan ini, untuk kita punya time eh, timelinenya itu mepet gitu ya. Biasanya ya kalau di toko itu ya dari jam toko tutup sampai jam toko buka gitu ya. Nah, mereka cuma punya waktu 10 sampai 12 jam untuk melakukan perhitungan sebanyak 9.000 produk gitu kan. Jadi akhirnya masif sekali gitu ya, melakukan perhitungan. Hanya punya waktu 1 hari. Nah, eh, namun itu juga menjadi salah satu catatan ya untuk kita untuk melakukan inovasi gitu ya. Ada yang mencoba melakukan pre-count gitu ya. Jadi beberapa hari sebelumnya itu dihitung eh, untuk mengurangi perhitungan pada saat hari H. Kemudian ada juga yang mencoba untuk memakai cycle count, daily cycle count itu untuk sebagai hasil stop of 6 ini. Ini sebetulnya kita lagi coba eh, di toko gitu ya, di toko kami itu menggunakan data stock of 6 ini, data daily cycle count itu sebagai eh, untuk data stock of 6. Hanya saja mungkin karena masih berjalan 1 tahun belum ketahuan gitu ya untuk eh, apakah ini lebih efektif atau tidak gitu kan. Tapi kalau di tempat saya itu kami masih memakai full counting seperti eh, apa ya perhitungan langsung dalam 1 hari untuk melihat eh, figure dari stok yang ada gitu ya. Mungkin karena transaksi kami itu lebih banyak. Nah, yang tidak kalah penting tadi adalah ini area gudang tertata dan diberi label lokasi. Ini penting ya karena tadi kita biasanya akan eh, meminta bantuan ya tim lain gitu ya untuk membantu proses stok opnam ini gitu ya. Nah, area gudang ini perlu diberi standarisasi agar setiap orang yang ikut dalam aktivitas stok opnam itu jadi paham gitu ya. Ketika diberikan lokasi, dia tahu oh lokasinya di mana, eh, lokasi mana yang dimaksud, kemudian setiap em, lokasi itu jelas gitu kan, yang harus dihitung, atau kalau misalnya perlu penamaan dari produk atau kode produk itu harus clear karena ada beberapa yang saya contohkan dulu pada saat awal itu ada beberapa kode produknya yang tidak diketahui gitu ya sehingga kita harus identifikasi dengan jelas lokasinya juga jelas dan terpisah agar dari tim penghitung ini bisa melakukan perhitungan dengan tepat. Nah, di eh, ada baiknya juga untuk tim yang mengikuti dari proses perhitungan ini punya training gitu ya, counter training. Counter training ini untuk dia memastikan bahwa mengetahui cara menghitung yang benar. Biasanya ada beberapa cara nanti yang bisa dilakukan ya. Misalnya ada proses manual gitu ya yang harus ditulis dengan tangan gitu ya, harus menulis angka. Nah, itu ada standarisasi angka yang harus sama. Kemudian cara penginputan yang tepat gitu ya. Kalau memakai tools gitu ya, memakai eh, tools ya kayak RF gitu ya, mereka juga harus paham untuk cara menginputnya. Nah, untuk semua tim tersebut sebaiknya ada masa trainingnya gitu. Jangan dilakukan di hari H untuk bisa memastikan bahwa mereka sudah paham untuk melakukan itu. Oleh sebab itu, pada saat sebelum hari H itu sudah harus benar-benar dibagi dan mereka sudah tahu akan berada di dalam kelompok mana. Nah, ini kurang lebih yang sebagai summary gitu ya, sebagai summary-nya ada preparation, kemudian execution-nya, dan biasanya akan dilakukan ini discrepancy management, ini yang eh, cukup lama, tetapi biasanya ketika sudah ada temuan ke ketika terjadi gap, itu kita akan punya batas waktu itu sampai berapa lama. Ini yang akan masuk ke dalam discrepancy management ini untuk bisa menentukan apa yang harus di-decide ini. Apakah kita
melakukan proses adjustment dulu terhadap stok tersebut atau kita harus melakukan menunggu sampai kapan gitu waktunya. Tapi tujuannya sebetulnya yang pertama tadi adalah melakukan eh, proses pe- penyesuaian antara stok di fisik dengan yang ada di data agar itu menjadi akurat terlebih dahulu. Nah, ketika ada gap bisa akan dilakukan recount ulang gitu ya sampai 2-3 kali untuk memastikan bahwa stok tersebut memang betul perhitungannya gitu ya. Nah, tinggal yang terakhir adalah melakukan eh, analisa dari diskrepensi yang terjadi gitu ya. Nah, berikutnya terakhir adalah review dan report. Ini yang eh, cukup eh, di ini ya cukup penting untuk dilakukan. Nah, dari mungkin agak cerita di yang pernah saya alami gitu ya. Nah, sebetulnya saya pernah mengalami itu dari yang tadi saya sebutkan diskrepensi kita itu sampai akurasi dengan sistem kita itu hingga sampai 25%. Surplusnya banyak gitu ya. Terus juga surplus banyak itu juga sering. Nah, em, itu sebetulnya banyak banyak sebab ya gitu ya kita kok melakukan eh, terjadi semacam itu gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita nggak pernah maintain dengan inventory kita gitu ya. Nah, ada beberapa eh, challenge mungkin ya untuk ketika transaksi itu sudah banyak gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan ya sebetulnya ada eh, periode-periode di mana kita bisa memaintain eh, inventory tersebut gitu ya. Nah, ada biasanya dilakukan cycle count gitu ya. Cycle count itu biasanya kita buat dalam satu periode, biasanya diatur dalam 1 tahun kita bisa menghitung semua em, ini ya. Ada yang saya pernah menghitungnya berdasarkan lokasi gitu ya. Jadi dalam 1 tahun kita bisa menghitung semua lokasi yang ada di warehouse. Ada juga yang berdasarkan produknya gitu ya, seperti yang sekarang saya lakukan. Jadi ya, kita bisa mengcover eh, seluruh jumlah produk yang ada dalam 1 tahun. Dan kemudian ada beberapa treatment-treatment lain juga yang juga bisa dilakukan ya. Misalnya di tempat saya itu ada em, spot count gitu ya. Spot count itu untuk mungkin produk-produk yang sering jadi isu gitu ya. Jadi ketika ada order ternyata jumlahnya kurang, itu kita bisa masukkan dalam spot count. Ada juga yang sifatnya em, ini ya apa kayak sinyal atau temporary. Jadi misalnya kita mendapatkan order banyak nih dari eh, customer bisnis gitu ya. Dia order sampai misalnya untuk meja sampai 100. Nah, sebelum kita make sure bahwa kuantitinya itu banyak, biasanya kita lemparkan ke tim inventory untuk melakukan perhitungan aktualnya ada berapa, apakah sesuai atau tidak gitu. Sebelum itu dibuat order. Jadi jangan sampai terjadi unfulfill terhadap order itu gitu ya. Karena ini namanya kan fulfillment. Jadi ordernya harusnya fulfillmentnya itu 100% bisa di deliver semua. Kalau nggak ada, nah ini harus di eh, dilakukan treatment gitu ya. Memang kita bisa minta ke toko-toko. Yang paling sulit kan kalau barangnya memang nggak ada di Indonesia gitu kan. Artinya ya nggak bisa difulfill. Nah itu yang harus dihindari gitu kan. Apalagi barang-barangnya sudah limited gitu ya, tinggal beberapa unit. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan nih. Mungkin sambil ngobrol-ngobrol, mungkin ada cerita-cerita lain nih yang bisa berkaitan dengan drama-drama pada saat stock of down. Yuk, teman-teman yang lain yuk. Ada nama di Guys. sini. Kaget ya. Iya, 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 iya. Wah, udah lama ini gak ketemu kita ya, Mas Arta. Data Orang gambar sibuk saya nih Mas hilang. Arta nih. Hmm, Oh ini dia. artis kita bulan ini artis kita bulan ini loh. Bulan September ini nih. Akun September loh. Webinar Mas Arta. Podcast Mas Arta luar biasa. Ya.
Ya Iya ini, ya, oke, jadwalku tanggal 7 ya, baru sadar aku. numpuk tuh. Belum lagi jadi narasumber salah satu klien kita nih di procurement. Iya. Oke, teman-teman. Ayo, mumpung ada expertnya nih di sini nih. Ada Mas Arta, terus kemudian ada Pak Yudi juga ya, Ya, gitu. Di warehouse juga, sharing pengalaman ya, atau sambil mungkin ada ngobrol-ngobrol kendala aja. gitu ya. Iya, tadi itu Hmm, cuma betul. cerita-cerita saya pada saat Stockholm. Sekarang Mas, masih lupa mau nggak? nanya dong. Iya, ya. Mas, nanya dong. Ini kan kalau nggak ada yang nanya, saya nanya nih. Saya nanya, biar rame aja. Mas, Ya, selain selain cycle count, kira-kira apa yang bisa meminimalkan diskrepensi pada saat stop opname, Mas? Gitu. ya. Tadi selain cycle count ya, selain cycle count. Hmm. Jadi Kira-kira apa, Mas? em, banyak sih sebetulnya root cause itu yang harus dicari ini. Kalau kita kan sebetulnya itu kayak melakukan mitigasi resiko ya sebetulnya. Kalau menurut saya ya cycle count itu. Tapi eh, mencari root cause-nya itu lebih penting gitu ya, lebih penting untuk dilakukan. Jadi ini kejadian sudah yang saya alami gitu ya. Oh, ketika kita ada em, akurasi stok yang jelek gitu ya. Dan ujungnya sebetulnya dari apa namanya dari apa sih namanya ya dari faktor human gitu yang saya temui itu ya. Jadi ujungnya ke situ. Tapi kalau kita mungkin dari sisi pengelola inventory ya atau inventory kontrolnya gitu ya, yang dilakukan yaitu kita lakukan cycle count, terus ada namanya spot count itu untuk eh, kita mm, melakukan pengecekan ini kepada produk. Kalau di tempat saya itu ya, jadi kalau ada order yang high volume gitu ya, atau high quantity gitu ya, yang nggak sesuai dengan forecast gitu kan, itu biasanya akan dicek gitu, dilakukan spot count. Selain yang tadi kalau saya cycle count itu kan sudah reguler. Nah, langsung ditambahkan beberapa produk tersebut untuk melakukan pengecekan apakah masih match gitu ya dengan data kita gitu kan. Terus ada juga sinyal tadi yang saya ceritakan sinyal itu sebetulnya untuk melakukan pengecekan sebelum order itu ada gitu. Jadi sebelum ditransaksikan itu dicek dulu apakah jumlahnya itu sesuai atau tidak. Jadi sebetulnya cuman 4 hal itu. Cuman yang ditemukan ketika terjadi gap seperti itu sebetulnya yang lebih saya lihat itu lebih ke human factor karena ya bisa dibandingkan gitu. Jadi yang pernah saya alami itu ketika kita lihat ada gap tersebut, karena ini masih struktur kecil ya gitu ya, organisasi kecil, biasanya kita tahu ini dari biasanya tim eh, inbound-nya gitu kan, tim receiving-nya tuh dia eh, masukkan ke lokasi nggak diupdate gitu ya, atau memindah lokasinya nggak apa dipindahkan kemana gitu kan. Atau pada saat yang proses picking, ambil picking di mana gitu kan, ditaruh di mana gitu kan. Nah itu kadang ekstrim nih, ekstrimnya itu lokasinya jauh banget gitu kan. Kita bisa tracing, nah ini kalau punya sistem ada tracing lokasinya eh, sangat baik sih. Tapi kalau memang ini kadang sampai jauh banget gitu ya. Nah ini memang dari eh, timnya gitu ya, human factor-nya yang harus dilihat gitu. Nah ini harus duduk bareng sih. Karena nggak bisa kita jadi pemadam api aja melalui cycle count gitu kan naik naik tapi ini tetap terus aja masalahnya ada jadi lebih ke situ sih sambil minum dulu Emang boleh. mau, oh ya minum aja, ya bebas lah, bebas. Tuh, dikira puasa gitu ya. Iya, iya, tapi benar sih maksudnya. Mau pakai sistem apapun selama itu inputnya itu menggunakan human ya, human Ya, itu nomor satu ya Mas ya, gitu ya, ya. iya. Hmm. Tapi perlu di ini juga ya, sorry. Ada juga mungkin dari sistem isu. Ini juga ditemukan sih, ada sistem isu ya. Jadi kalau kita punya eh, integrate system gitu ya dengan
third party gitu kan. Nah ini sering ada nih, sering ada di Hmm, sana motong, di sini enggak, sini motong, sana enggak gitu kan. iya, Nah ini sering nih iya, iya, terjadi iya. nih. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah apa yang dilakuin? Itu reconcile tiap minggu. Cek Iya, transaksi iya, terus tiap minggu. Gitu, jadi sistem trust. benar. Setiap cycle count harian, reconcile mulu tuh. Iya. Benar. Yang lainnya raise hand kalau memang Cerita-cerita aja, on cerita. cam. Nah, Iya. kalau memang bisa on cam itu lebih baik ya, biar dikenal kan ya. Gitu. Oh, ini si si Anu gitu ya. Ya, Siapa tahu ketemu. ya siapa ketahui ketemu gitu. Ya kan? Ayo, tadi ada yang itu ya. Woi, woi Pak Budi. Ayo monggo Pak Budi. Ini Pak Budi. Oh iya bener. Eh, Lama ini. Oh, on cam Waduh, dong. Udah lama kita nggak siap. ngobrol ini. Iya, Gimana selamat kabar? malam teman-teman semua. Mohon Ya, maaf ya Pak nih, Budi. baru aktif lagi karena banyak kesibukan kemarin. luar biasa ini. Gimana Pak Budi? Sehat Pak Budi? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Iya, iya. Tapi udah lama nggak ketemu ya. Lihat Pak Budi sekarang kayaknya makin seger nih. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Makin seger loh, serius ya. Makin seger nih ya. Betul, Masya Allah betul, betul. gitu. Iya, iya. Oke, gimana Pak Budi? Yuk, mau bertanya, Menarik mau sekali sharing, sih, Pak, monggo, monggo. pembahasannya. Pembahasannya cukup menarik sekali tadi. Jadi memang faktor yang paling utama sih ya selama ini yang saya temui adalah di sisi manpower ya Pak. Apalagi saya kemarin belum lama ya pindah ke company yang baru. Nah, di sini akurasi stoknya itu masih di bawah 80% ya, mungkin sekitar 75%. Bahkan fulfillment ordernya awal-awal masuk itu masih sekitar 85% itu udah paling tinggi. Memang targetnya juga cukup berat ya untuk mengembalikan ke apa kondisi normal. Kendala utamanya kan memang satu dari sisi ranking ya. Ranking kita itu drive in empat empat lorong ke belakang dan tingginya 5 lantai. Nah, ini juga sangat mempengaruhi proses untuk operasional harian ya, untuk apa namanya stock of none, put away maupun picking, semua aktivitas juga. Ditambah lagi satu palet ini itemnya kecampur nih, bisa sampai 5 sampai 10 item. Nah, itu juga jadi kendala. Memang key-nya adalah di manpower sih. Ini kita sharing-sharing ya, Pak Tama, Hmm. Pak Arta ya. Nah, yang mau jadi concern pertanyaan saya nih, bagaimana sih meningkatkan kemampuan manpower ya? Karena kita juga sebenarnya selama ini juga sudah mencoba people development ya dengan melakukan training, coaching, briefing. Ya saat ini sih juga sudah lumayan lah, sudah naik ke akurasi dari 90%. Cuman target dari manajemen kan di 99%. Nah, cuman betul yang tadi Pak Arta sampaikan. Kita tidak mungkin setiap hari ataupun setiap minggu melakukan cycle count hanya untuk memperbaiki data. Itu konyol juga sih. Nah, makanya ini saya minta insight nih dari Pak Arta terkait untuk peningkatan kemampuan ya, terutama untuk di people development ya. Terima kasih. Oke, apa ya? Kendalanya sama sebetulnya. Tapi em, ada mungkin ini tergantung dari ini ya kita punya organisasi bisa nggak untuk melakukan itu ya. Kalau yang di perusahaan saya yang dulu itu kita libatkan mereka gitu untuk melakukan cycle count gitu ya. Untuk mereka tahu gitu. Oh, iya ketika saya melakukan itu eh, ada dampaknya gitu ya terhadap eh, akurasi dari stoknya gitu ya. Sebetulnya mereka juga terdampak ketika misalnya ini tim tim picking gitu ya yang ambil barang terus ditaruh di mana-mana ketika dia cari barangnya nggak ada gitu kan. Nah, kalau mereka juga diikutkan pada saat proses cycle count itu mungkin juga akan di apa ya mendapatkan insight gitu ya dari eh, proses yang mereka lakukan. Nah,
di sisi lain mungkin juga penerapan reward dan punishment gitu ya yang dilakukan, apalagi kita punya tracing data gitu ya, tracing data dengan hal yang mereka lakukan nih, kayak tim receiving mereka tidak melakukan update gitu ya. Impactnya kan ke belakang sampai dicari barangnya kemana, itu udah di receive tapi nggak ditaruh di lokasinya gitu kan, dia receive aja di sistemnya tapi nggak ditaruh di lokasinya. Nah kita kan bisa tracing dari sisi usernya gitu ya, siapa yang melakukan hal tersebut dan siapa PIC-nya pada saat itu. Nah dua hal ini sebetulnya yang nggak tahu ya, mungkin kita tergantung bagaimana kita bisa menjalankannya. Tapi kalau yang pertama itu pada saat itu saya berhasil untuk hal tersebut, karena biasanya gini kan, kalau stok nggak ada tanyanya ke inventory, inventory bingung yang melakukan sebetulnya orang-orang ini gitu. Nah itu diajak terlibat untuk melakukan cycle call. Tapi yang kasus yang kedua itu karena sebetulnya secara ini ya apa seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, itu sudah ada training dan sebetulnya mereka tahu gitu kan. Bukan nggak tahu gitu kan, tahu impactnya juga, itu mereka sudah tahu dan itu sudah bisa di ada proses apa, kita bisa juga tracing. Nah model punishment dan reward itu bisa dilakukan sih kalau menurut saya ya, untuk tim-tim coworker yang bertugas gitu ya. Mungkin kecuali kita tidak pernah melakukan training itu gitu ya, ada historical trainingnya gitu ya. Tapi kalau mereka sudah melakukan training itu dan sudah ada briefingnya setiap hari ini sudah dilakukan sama leadernya sampai itu berarti kan mereka Setiap shift Pak kita. Jadi kita betul ada 3 shift, itu 3 shift kita briefing terus ya. betul. Nah, alhamdulillah sih untuk punishment and rewards mulai Agustus ini kan dari manajemen sudah menyetujui. Jadi Hmm, ya langkah saya juga semakin ringan nih karena dari manajemen sudah ACC nih punishment and rewards-nya. ya betul. Kita harus lihat sih itu. Semoga ini bisa jadi, sebetulnya sih nggak mau sampai segitu ya gitu ya. Tapi sudah langkah Karena terakhir tuh. ya memang agak unik sih Pak. Pernah satu hari saya harus mengeluarkan SP satu shift kena SP semua kan. Ya dalam hati saya merasa sedih karena saya merasa gagal ya dalam eh, apa ya membina mereka untuk bisa mereka bekerja dengan baik ya. Cuman ya kembali lagi sih ya dari sisi SDM kita memang eh, terkendala juga sih dari sisi sourcing SDM sih Pak. Karena SDM yang ada itu harus melalui desa ya di sini. Jadi kita mau apa namanya mencari SDM yang sesuai dengan kualifikasi itu juga agak kesulitan karena kita harus laporan ke desa, nanti juga ujung-ujungnya ada pungli dan lain-lain. Jadi itu juga jadi salah satu faktor ya yang memang menjadi sorotan saya ke manajemen bahwa kalau kita mau melakukan aktivitas pergudangan yang baik, yang benar dan hasilnya bagus ya tentu didukung juga dari SDM. Nah, makanya kemarin disepakati adalah dilakukan training dan Hmm. people development secara menyeluruh. Nah, nanti dievaluasi bagi yang memang nanti dia tidak perform selama 2 atau 3 bulan, maka itu akan diganti. Itu sih kemarin itu yang jadi concern dari manajemen sih seperti itu. Oke, menarik Pak. Hmm. Kita di daerah Purwakarta memang agak-agak unik ya Pak. Cikarang, Purwakarta, Karawang ya kalau masalah penyiapan manpower itu ada agak-agak berbeda ya. Kalau daerah lain mungkin nggak terlalu kuat ya. Kalau ini Iya, dari pihak lurah itu wah pengaruhnya luar biasa sekali. betul, 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 Gesekannya luar biasa. Bahkan untuk mau jual produk aja kadang awal-awal kita susah banget tuh Pak. betul, betul. Cukup Pak. Terima kasih Pak masukannya luar biasa sekali. Wah, akamsi ini katanya Pak apa Mas Fendi ini. Akamsi, benar Pak. Saya juga mengalami itu di Cibitung. Hmm. Oke, terima kasih Pak Ya, Johar. makasih Mungkin siap Pak Budi. dilanjut Pak Tama. Silakan Pak. Monggo, Iya Pak. makasih. Sehat, sukses Pak Budi. Amin. Terima kasih Pak. Ya, yuk yang lain yuk, teman-teman RSN.
Ini ada yang on cam nih, Mas Putra Aditya nih. Colek dulu lah. Apa yang on cam colek dulu. Oh, iya Tuh, bener kan? Resen ya. Ayo Mas Putra. Silakan Mas Putra. Ya, selamat malam Pak ya, dan semuanya. malam. Eh ya, sebelumnya mungkin saya cerita dulu background saya. Jadi saya sebelumnya bekerja sebagai tim inventory di sebuah gudang 3PL cold storage yang s- bias- sering stok opening juga. Kalau di gudang saya itu stok openingnya bareng customer. Jadi saya pengen tahu nih gambaran stok opening di gudang in-house atau gudang-gudang manufacturing. Itu aja Pak, cukup. Terima kasih. Mm-mm. Hmm. Pertama, atau aku nih cerita. Jadi in-house ya in-house gimana ya? Saya juga in-house sih. Sekarang in-house. Di kami tuh tadi ada manage yang lebih mudah ya. Karena menurut saya sih lebih mudah karena pertama data kita punya kita kelola sendiri ya. Jadi transaksi tadi kita nggak perlu reconcile ada isu integrate system gitu ya. Kalau yang manual malah nggak masalah nih. Ada toko yang mereka pakai 3PL tapi manual itu malah lebih aman itu karena Excel aja gitu. Tapi begitu ada integrate sistemnya itu udah ada sistem isu lah gitu. Ngeflow atau enggak datanya kepotong atau enggak itu harus ribet banget. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita ini ya apa memastikan terhadap internal kita gitu kan. Itu lebih lebih simpel gitu ya kalau menurut saya sih karena kita bisa meminta dari tim kita gitu ya secara internal itu bisa lebih mudah dan em, dan menurut saya sih prosesnya jadi lebih cepat ya karena saya ini sebetulnya tahun pertama ya kita melakukan in-house ya. Tapi di toko-toko itu dari dulu sudah in-house gitu. Jadi mereka punya gudang sendiri dan mostly mereka bisa lakukan dengan lebih cepat gitu ya untuk perhitungannya. Dan eh, kita sebetulnya worry-nya sebetulnya dari hasilnya gitu ya. Karena kan bisa juga ketika ada perbedaan begitu kita harus tracingnya lebih panjang gitu, lebih banyak gitu ya untuk melihat historicalnya. Berbeda dengan kalau kita punya data sendiri, kita sudah siapkan sebetulnya transaksi apa yang kita udah pasti tahu gitu ya, transaksinya udah benar di dalam sistem kita. Tapi kalau dengan third party kita punya di di third party juga punya dan eh, harus melihat dari dua sisi. Nah, kalau em, dari peras luar biasanya juga akan harus dipastikan nih. Kadang dari auditor itu kan kalau pakai auditor ya dari auditor itu juga harus tahu tentang proses yang ada di dalam gudang di luar tersebut. Nah, tapi kalau dalam internal itu mostly kita sudah punya prosedur yang baku gitu loh. Jadi tidak terlalu ada banyak pertanyaan lah dari auditor itu untuk proses-proses atau transaksi yang apa yang ada gitu kan. Nggak sampai tracing ini gimana cara potong datanya atau gimana. Mereka sudah pernah melakukan itu sebelumnya dan lebih gampang dan mereka lebih melihat transaksi dalam kurang lebih 1 minggu ya 1 minggu sebelumnya untuk dilihat untuk dicocokkan apakah prosesnya benar atau tidak dan eh, data tersebut yang kita submit ya sudah dipastikan benar. Tapi kalau di luar biasanya lebih lebih ribet ya. Pertanyaannya panjang banget. Saya dulu di meskipun di gudang sendiri ya itu juga agak ribet karena mereka masih baru ya, masih baru pertama kali kita lakukan. Nah, auditornya biasanya akan banyak pertanyaan tuh untuk mengenai transaksi-transaksi gitu kan. Tapi kalau kita sudah di in-house sendiri sudah berjalan berapa lama, itu mereka sudah nggak begitu banyak pertanyaan untuk apa, transaksi proses transaksi yang ada gitu kan. Lebih kepada ya sapi data udah oke, ya itu udah benar, udah firm, ya udah kita bisa jalankan.
Gimana, Mas Putra? Ada sudah itu udah cukup atau masih ada pertanyaan lain? Oke, cukup Pak. Terima kasih. Oh, udah gitu aja nyerah. Udah nyerah sama Sarta. Oh, tanya lagi Mas, mumpung ada expertnya ini. Oke, teman-teman, jam 20.36, yuk on cam semua, kita foto bareng yuk. Mumpung ini udah di pick apa namanya? Partisipan nih 36 orang. Ya, yuk on cam yuk. Tuh nih, wah. Panasonic gimana? Stok opnamnya sudah pakai WMS, udah pakai wah, RFID kali ya. Segala suruh ngomong lagi Udah ah. lo cuman kamu Pakai yang apa? lagi on Iya. cam. Jadi udah Cuma matiin kesorot. kamera doang. Udah. Tuh. Nih Mas Danu. Cerita dong Mas eh Danu. Gini ya, cerita aja ya. Cerita aja. Untuk kan di manufacturing kita dibagi di beberapa departemen utama ya. Pertama mungkin warehouse, kedua produksi, ketiganya finish good. Untuk warehouse di kami sudah menggunakan semi WMS, WMS tapi dibikin oleh in-house ya, oleh IT-nya kita. Sudah dibantu juga menggunakan barcode dan RFID untuk stock of NAM-nya. Jadi untuk warehouse itu mungkin bisa dibilang stockingnya di atas 90% lah ya, hasil stok opnamnya. Cuman untuk diproduksi, ini diproduksi kita baru menerapkan menggunakan RFID tapi belum maksimum karena ya itu tadi sudah dibahas juga oleh Pak Arta dan yang lain-lainnya yaitu di humannya ya. Kita untuk mendidik atau mengajarkan teman-teman terutama yang sudah senior untuk mengajarkan pakai scanner. Untuk nge-scan barcode itu susah banget, Pak. Susah banget. Biasa mereka cuman kerja megang barang, sekarang abis apa preparing harus nge-scan, setelah kerja harus scan, itu susah banget. Itu belum sukses. Udah setahun ini kita jalan pakai RFID di produksi. Jadi belum oke. Untuk finish good-nya sendiri kita masih manual, tapi alhamdulillah dari tim saya sudah bantu manual menggunakan Excel kita ya 90% juga. Karena di finish good kita belum bisa pakai RFID karena paletingnya palet besar dan dia nggak pakai racking ya. Jadi kalau kita pakai RFID pindah-pindah terus tempatnya susah. Jadi kita pakainya eh, area area apa namanya? Eh, Area A di sini gitu, area B di sini gitulah. Penandaan area. Jadi controllingnya pakai seperti itu. Terus tadi nambahin mengenai Mas Putra mengenai SO di manufaktur. SO di manufaktur itu menurut saya yang paling berpengaruh itu adalah SO yang berhubungan dari satu departemen ke departemen lain. Itu akan sangat berpengaruh. Pengalaman saya di Finish Good, Finish Good itu bisa stoknya ada, teorinya nggak ada, teorinya ada, barangnya nggak ada, yang disebabkan salah satunya adalah dari input stok opname dari proses sebelumnya. Jadi itu nanti ketika Mas Putra memang sekarang megang di manufaktur, hati-hati atau harus lebih konsen terhadap in prosesnya. Kalau out proses itu sudah pasti kita yang kontrol, jadi sudah pasti kita eh, apa namanya peduli dan mengontrol itu ya untuk outputnya. Tapi innya kan itu berasal dari orang. Itu bisa jadi secara barangnya dikirim, teorinya enggak. Atau enggak dia ngirim teori, barangnya lupa, belum dipindahin ke kita. Itu sih mungkin Pak yang bisa saya tambahin sedikit. Oke pertama, Pak Yudi, Pak Arta. Makasih. Nah, tapi itu PR banget ya Mas Mas Danu ya, Mas Arta ya. Dari sisi manpower yang sudah senior itu yang belum melek ya, melek teknologi itu. Ya, ya saya juga ada di perusahaan saya juga seperti itu. Bahkan dia seorang leader juga gitu kan ya. Tapi memang benar-benar luar biasa emang harus tol banget gitu ya, gitu ya. Tol banget gitu. Ada trik khusus nggak sih Mas Arta? Iya Trik Mas Arta. khusus. Em, apa ya trik khususnya ya? Em, Sebetulnya kalau dipaksakan itu sih bisa itu ya. Eh, Case-nya mungkin nggak kalau kita lihat ya kalau masalah senioritas apa senior kan dari usia gini kan maksudnya ya usia
itu beragam. Jadi sebetulnya impact dari masing-masing orangnya ya gitu ya. Nah, mungkin ya bisa dipakai kayak semacam gamification gitu ya. Saya dulu tuh mungkin ini di case lain ya, di case lain pada saat itu kita mau transform untuk pakai Android untuk driver gitu ya. Nah, driver ini nggak mau, ada yang nggak mau, nggak bisa apapun gitu kan. Nah, itu memang waktu itu belajarnya buat produk itu coba pakai gamification gitu, jadi ada poinnya gitu kan. Tapi ini kan karena aplikasinya in-house ya, jadi bisa dibuat seperti itu gitu kan. Tapi kalau aplikasi jadi-jadi kita maunya seperti itu, kadang IT-nya ya ini investasi segini gitu. Pengennya seperti itu. Kayak sekarang saya juga ada kan pakai apa RF gitu ya. Jadi kita scan itu si picker itu scan itu bisa ketahuan gitu dia eh, proses atau enggak, proses dilanjutkan atau enggak. Nah, pengennya tambahin itu dong. Teorinya tadi teorinya sih seperti itu, tapi implementasi kok nggak bisa ya. Ya itu sih harapannya kalau dipaksa dengan cara itu sih kalau ada kayak apa model gamification itu ya balik tadi ke punishment and reward. Sebetulnya kita bisa kasih reward dari situ kalau kita bisa trace datanya. Kalau nggak bisa ya gimana ini? Iya, iya bener. Kayaknya memang bener harus muncul ada punishment dan reward itu juga jadi salah satu juga tuh. Iya, Gitu. Cuman kalau kalau dari punya tim leader yang juga cukup tinggi juga secara posisi mungkin ya udah bisa dibilang otoriter juga gitu kan ya maksa benar paksa gitu. Emang itu jadi mandatory gitu kan harus pakai scan setiap ini setiap itu harus print label barcode-nya iya. supaya scan-nya juga harus apa namanya supaya bisa semua terscanning dengan baik dan sebagainya ya ujung-ujungnya ya otoriter juga itu Hmm. salah satunya gitu. Mungkin Mas Pak Budi nih punya udah on cam nih kayaknya punya ini nih punya tips and tricks nih. Iya. Punya cerita ini. Sih, punya cerita. Monggo, monggo. Iya, sebenarnya hampir sama Pak. Kita juga ngajarin apa ya untuk patuh taat aturannya scan ya, scan in, scan out ya, proses inbound, proses outbound. Benar-benar harus ya kita paksa. Kadang juga saya harus sampai eh apa ya istilahnya mungkin 24 jam ya harus selalu mantau kondisi di lapangan seperti apa, ada kendala atau enggak. Karena memang ya dari sisi apa namanya disiplin, dari sisi pengawasan saat ini kan ya kemarin-kemarin masih kurang bagus lah. Tapi sekarang dengan ada penambahan di supervisor yang awal cuma satu menjadi dua juga ini juga luar biasa lah penambahan untuk disiplin. Yang kedua record ya kemarin juga kita harus memberikan record apresiasi ke tim. Jadi yang memang kinerjanya kurang bagus ya tentu kita berikan punishment. Pernah di 1 minggu itu kita sudah training, kita sudah briefing. 12 SP. 12 SP untuk dua tim ini juga sangat nyesek sekali sebenarnya. Karena memang ya pagi kita sudah ingatkan, siang kita ingatkan, sore kita sudah ingat, jam 12 malam baru ketahuan ada pengiriman ke customer besar ya. Saat ini ternyata masih ada barang yang expired itu di loading. Pagi saya juga harus koordinasi dengan sales, marketing untuk handle ya, jangan sampai nanti barang itu turun. Karena kalau sampai barang itu turun di customer, mereka komplain, potensinya akan ada loss penjualan gara-gara mereka nggak mau terima barang yang expired tadi. Nah, itu juga jadi satu PR tersendiri ya untuk kita ya untuk maintain. Apalagi saat ini saya di produk makanan ya frozen food ya olahan ayam. Jadi memang pegang cold storage juga. Dan ada beberapa gudang sih Pak. Kita ada di Bekasi ya di MGM Bosco dan di Kiat Ananda. Jadi ya memang tadi ya ada integrasi sistem juga dari di kami sudah ada ERP tetapi belum ada WMS. Sedangkan di gudang partner kita itu sudah menggunakan WMS. Nah, ini juga ada penyesuaian. Banyak sekali selisih-selisih pada saat kita transfer.
secara fisik barangnya sudah dikirim, sistemnya belum disesuaikan, atau sebaliknya ada yang kelewat scan, double barcode, tidak bisa di-scan, ya macam-macam lah. Itu yang memang benar-benar jadi satu apa ya cerita yang unik lah kalau kita sampaikan di sini ya. Tapi yang memang menarik sekali ya karena di kita itu misalkan contoh ada ayam itu ada ukuran misalkan ada 10 11 12 13 jadi berurutan. Nah, manakala kita apa namanya ada satu kesalahan penempelan label itu juga jadi satu masalah. Makanya kita juga aktif juga koordinasi dengan QC, dengan produksi. Karena kalau misalkan di kita ini sudah benar, tetapi dari sisi produksinya masih salah, itu juga sering juga kelolosan sampai customer. Bahwa kita misalkan pesan untuk ukuran 11 12 dikirimnya 13 14 atau 12 13. Nah, ini juga jadi apa ya? Ya, satu catatan lah yang menurut saya menarik lah untuk disampaikan. Nah, itu sih Pak Tama. Ada dari Pak Tama ada tambahan, monggo silakan Pak. Hmm. Iya, tadi nyambung ya antara yang tadi 3PL sama yang orang tadi. Ya, tapi benar sih. Maksudnya kita kalau di saya salah satunya bentuk sebelum punishment and reward ya ini agak konyol sih tapi harus saya jalanin yaitu saya bikin KPI yang benar-benar sampai ke arah kayak ke WI-nya dia yaitu apa submission, perfect submission. Jadi complete submissionnya itu benar-benar dia harus harus sesuai berapa gitu ya, berapa kali scan dan sebagainya. Itu benar-benar kalau misalkan nggak sesuai di hari itu, ya udah nanti berkurang berkurang poinnya berkurang. Dan berikan bobot terhadap dia yang secara administratif itu bobot yang tinggi untuk proses itu. Gitu. Misalkan dia punya 4 KPI, submissionnya itu kasihnya bobotnya 30%. Gitu. Jadi kalau misalkan dia loss aja, pasti secara KPI ya dia akan turun dan benefit dari KPI yang bagus dia nggak akan dapat gitu. Tapi kalau sampai benar tadi Pak Budi, kalau dari saya ya benar ya, kalau sampai akhirnya ujungnya sampai ke customer, expired date-nya sampai customer ya SP itu benar sih. Kayak itu benar sih. Tapi dimunculkan pembelajarannya gitu ya. Bahwa ini loh akibatnya kalau kamu nggak ngelakuin proses dengan baik seperti ini gitu ya. Gitu. Jadi perlu dikasih punishment, tetapi kita kasih pembelajarannya bahwa ini dampak dari kalian yang tidak mengerjakan sesuai dengan instruksi sebagainya. Gitu. Dan sorry ya, tadi mungkin agak agak pelan ya suaranya. Terus satu lagi manufaktur saya baru 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 inget nih, tadi keinget sama Mas Danu manufaktur ya. Manufaktur itu ternyata ada yang lupa, eh, yang sering dilupa adalah stok opnam limbah. Hati-hati itu. Apalagi limbah yang bisa dijual. Nah, itu hati-hati banget tuh. Itu poin banget tuh. Contohnya di tempat saya nih, saya tuh smelter. Dulu smelter tuh. Smelter dia ada abu smelter. Itu tetap mahal harganya gitu. Mahal harganya. Dan kita punya 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 hitungan bahwa setiap pembakaran sekian ton itu menghasilkan abu sekian karena komposisinya memang udah diatur bahwa yang menjadi abu itu sekian berat gitu ya dalam sekali pembakaran. Itu itu harus benar-benar jangankan cycle count ya. Setiap pembakaran tuh harus benar-benar ditimbang. Ditimbang scan barcode dan sekian tumpuk jual. Itu benar-benar pada saat stok stok opnam, iya nanti berapa tuh jumlah dari limbah tersebut. Nah, hasil dan dari sistem yang sudah dibuat seperti itu, akhirnya ada beberapa orang yang ya kena 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 fraud gitu ya. Karena lumayan juga gitu 1 kilonya berapa berapa puluh ribu gitu ya. Jadi hati-hati di situ limbah. Terus kemudian palet. Nah ini nih seger banget ini palet nih. Seger ini ya kan. Apalagi manufaktur Cikarang. Tinggal dilempar ya kan ke sebelah. Tahu-tahu ada di pengepul Madura. Loh, ini label label apa namanya pilokan perusahaan saya ada di sini loh ya hati-hati ya itu palet eh,
Nanti mungkin nggak tahu Mas Arta mungkin punya trik khusus buat karena pelet kan movingnya kan cepet banget ya, cepet banget. Ada yang returnable, ada yang bener-bener yang sekali pakai. Lah itu juga dipisahkan. Lah triknya gimana tuh Mas Arta? Kira-kira Mas Arta kalau untuk valet nih, karena lumayan ya. Iya Ada. Mas Arta. Kalau ini palet lebih ke ini ya. Kalau di tempatku sih palet kayu itu mostly nggak keluar ya. Kita kan pakai palet paper palet sebetulnya. Palet kayu itu sebetulnya karena ada produk yang nggak match di profilnya gitu loh. Jadi harus pakai palet kayu. Jadi kita sebetulnya palet kertas yang sudah di ini ya, sudah di apa? Dibuang. Nah, untuk distribusi sebetulnya kita kategorikan ada ini ya, ada eh, beberapa jenis palet. Jadi untuk distribusi itu kita bebankan kepada transporter. Jangan rame-rame ya. Iya, 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 iya. Jadi kan Bisa juga ya. karena kan kalau Benar, kita benar, benar. kirim kita kirim Iya, itu iya, kan nggak bisa iya, iya. baliknya kita nggak tahu kapan nih. Jadi Mm, mm, bisa mm, mm. sorted terus ini di gudang. Nah itu kita eh, masukkan dalam ya pengelolaan transporter gitu ya. Kalau yang di dalam warehouse ya sudah Mm, dalam warehouse aja nggak keluar keluar mm, gitu. mm, 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 mm. Itu sih Kalau ya gak tahu transporternya sih eksternal ya. eksternal. Kalau transporternya lah pakai armada sendiri ya supirnya yang kena ya. Supirnya yang kena. Tapi kalau kan kalau armada sendiri kan dia ada ini ya ya puter ya Mm, sebetulnya ya. mm, 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 Dia muter. Kalau kalau saya tanya transporternya sih dia juga cara yang sama ya. Jadi ketika dia eh, kirim kan kirim hampir setiap hari. Palet yang kosong itu ya dia bawa kembali untuk disirkulasikan lagi. Itu sih. mm. Jadi mereka yang manage caranya begitu sih. Ya, ya, ya. Ya, itu teman-teman kalau bahasanya Om Fendi kan non-inventory ya. Betul, itu ada palet, ada limbah tadi. Terus kemudian ada yang mungkin apa namanya kemasan sekunder, kemasan tersier gitu yang mungkin dari supplier dalam bentuk masker karton misalkan atau karton gitu ya. Kita pakai isinya, kartonnya kita tumpuk gitu ya. Nah, itu kan juga jadi biasanya jadi rebutan gitu ya. Ya kita kelola. Iya, Ya jadi rebutan kita kelola lah. Kita kelola sendiri nanti ya biasanya kalau misalkan kayak gitu kita bisa minta ke manajemen bahwa uangnya juga untuk kita semua gitu. Nggak masuk ke rekening manajemen tapi ke rekening kita. Maksudnya ke kita gitu kan. Buat nanti ngopi bareng kah, buat acara buka puasa bersama kah atau apapun itu gitu. Tapi dikelola oleh satu orang yang benar-benar yang terpercaya itu. Dan juga dilaporkan ke manajemen bahwa ini kita jual sekian-sekian. Itu juga bisa. Atau memang itu nanti masuk ke perusahaan karena bentuknya adalah ya kita beli ke supplier, kita hmm, beli sama packagingnya, packagingnya ya, juga itu haknya haknya perusahaan. Jadi kalau dijual juga masuk ke kantong perusahaan. Ya, itu juga itu yang lebih bagus. ya. Itu ya. Jadi ya harus dikelola juga non inventory bener Om Fendik itu hati-hati juga. Gitu. Yuk ada lagi. Kita masih ada setengah jam lagi loh. Ya sayang banget ini. Yuk. Ngomongin stok opnam ini nggak kelar-kelar ya. Tadi luar biasa. Saya punya cerita, Mas Arta. Hmm, Jadi saya kan punya dua plan ya. Dua plan. Satu di Batu Ceper, satu lagi di Kapuk gitu ya. Dengan tim warehouse yang berbeda gitu. Tim warehouse berbeda. Itu memang secara secara alami memang saya coba dan tim ya, saya coba di leader-leader saya coba yang di salah satu ini, yang di Kapuk ini menggunakan yang SOP WI yang benar-bear ideal untuk apa namanya inventory controlnya gitu ya, mulai dari cycle count, terus kemudian udah mulai apa namanya addressing gitu ya, udah pokoknya udah enak banget deh gitu ya. Dan benar-benar terlihat ya, terlihat benefitnya gitu. Stok opnam yang dulu sampai 2 hari gitu ya, 2 hari, 3 hari gitu nggak kelar-kelar, sekarang cuma dalam waktu hitungan jam lah ya, itu karena hmm. udah tertata. Dan satu saat saya bandingin nih, yang di Kapuk sudah begini nih, yang di Batu Ceper masih begini nih. Nah itu jadi motivasi juga loh. Jadi akhirnya motivasi juga loh. Lu mau kayak begini nggak? Stok opnam mereka udah pulang cepet. Kamu masih 2 hari 3 hari ini belum kelar-kelar dan itu datanya juga berantakan pula kan gitu kan. Nah karena itu tadi karena memang memang kenapa saya bisa kasih seperti itu, kenapa kok nggak jadi sesuatu yang jadi mandatori untuk dilakukan seperti itu, satu memang slow moving untuk yang di Batu Ceper
gitu, slow moving. Jadi saya masih bisa atur bahwa ini slow moving masih oke lah, masih aman untuk saya bisa apa namanya nggak menjadi prioritas untuk melakukan mandatory tadi ya, mandatory proses tadi gitu. Terus kemudian diskrepensinya pun juga masih 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 kecil gitu. Karena slow moving tadi, cycle count-nya pun juga sebenarnya masih harian juga, tetapi karena slow moving, jadi akhirnya cuma sedikit aja yang di cycle count. Nah, karena cycle count-nya juga nggak taat juga nggak tiap hari gitu kan, belum ada pergerakan di situ. Jadi akhirnya ada diskrepensi. Tapi pada saat stok opnam, itu bingung tuh. Karena slow moving udah pasti kan stoknya banyak. Sudah pasti kan stok opnamnya masih lama. Ya, jadi ada pembuktian tuh, ada perbandingan tuh. Nih, di kapuk kayak begini, batu ceper kayak begini lah, udah mau mau nikmat yang mana yang mau kamu mau pilih ya kan? Ini ya, kamu mau konsisten di proses kecil detailnya, ya nikmatnya pas stok opnam atau sekarang nih, kamu nih ya kan stok opnam bisa 2 hari 3 hari nih ya, ya udah Sabtu Minggu dihajar masuk pas stok opnam ya silakan Hmm. Ya, ya. gitu. Nah itu salah satu trik ya, saya cerita aja gitu. Dan akhirnya ya leader yang tadi yang saya tanya tadi yang senior tadi akhirnya ya udah mulai kebuka itu bahwa oh iya ya, saya suruh benchmark tuh, yuk kamu ke kapuk tuh gitu. Ya, ke kapuk kira-kira apa yang bisa kamu rubah di batu ceper, kamu lihat di kapuk tuh. Oh iya Pak, ini kayak begini-begini. Iya iya. Kalau kamu nggak ngerti teori saya, nih prakteknya kayak begini nih. Best practice-nya kayak begini. Oh iya Pak, ngerti Pak. Jadi ada cerita teman-teman. Jadi ada cerita waktu itu saya pernah pernah pendampingan di satu hotel ya, satu hotel kecil gitu, kecil. Jadi ada perbaikan 5R di apa namanya di kamar mandi gitu. Teori itu udah dikasih disampaikan sama tim trainingnya si hotel tersebut, tapi nggak masuk. Bagi beberapa level yang pendidikannya, yang pola tangkapnya itu kurang, itu nggak masuk teori itu. Jadi ada project di mana ada kamar mandi kering dan kamar mandi basah. Dan projectnya dilempar ke si leader si bagian apa nama bagian kamar mandi lah ya bahasanya seperti itu. Itu nggak ngerti caranya gimana. Terus saat saya pendampingan, loh ini proses trainingnya udah bagus nih. Kenapa hasilnya masih begini? Nah, ini saya suruh benchmark. Yuk, kamu ke hotel yuk. Hotel yang ngecek-ngecek aja lah. Hotel yang biasa aja bintang 4 deh. Gitu. Ayo, saya ajak. Saya tunjukin bahwa ini kamar mandi kering, ini kamar mandi basah. Oh, paham Pak, saya Pak kalau kayak gitu, Pak. Ternyata orang itu kadang-kadang nggak butuh teori, butuh yang namanya benar-benar ini loh. Ini kayak begini, kamu bikin ya kayak begini ya. Loh, ada checklistnya, ini tempatnya di sini, kamar mandi kering tuh kayak begini, kamar mandi basah kayak begini, kayak gini, dapur kering kayak gini. Oh, oke Pak, saya ngerti Kak, saya paham Pak. Langsung, ya, selesai gitu. Jadi kadang-kadang training itu boleh, tapi perlu dikasih benar-benar apa namanya visual bahwa best practice-nya seperti apa, contoh realnya bagaimana. Lah, ini yang terjadi sama saya juga sama leader saya di Batu Ceper, saya masuk nih, jadinya kayak begini. Oke Pak, saya paham. Ternyata tracing kayak begini. Ternyata penataannya kayak gini. Tapi saya kan flooring Pak, gampang. Yuk, nah, baru tuh masukin pelan-pelan. Ya, salah satu ya Mas Arta ya, supaya stok opnam biar lancar gitu kan ya, penataan tata letak barang di gudang. Itu juga salah satu faktor ya Mas Arta ya untuk Betul. mensukseskan stok opnam ya Mas Arta ya, Ya. gitu. Oke, yuk silakan. Ada yang mau tanya lagi? Cerita doang. S- Nyelotehnya saya. Pak Yudi mungkin, Pak Yudi pernah ada pengalaman tuh 600 juta tuh palet tuh. Ya Pak Yudi, berapa ratus juta Pak Yudi? Yang sorry, yang hilang hilang 0,5 M, yang klaim, yang rusak 1 M. Wah. Wah, palet loh. 1 M. Palet. Luar biasa. Itu rumah di Sumarekon satu. Itu tuh. Jadi Iya. tapi di beberapa ada tempat lain juga sama, Pak Tama. Jadi saya tahu itu 0,5 M. Itu malah sama Hmm, atasannya suruh bagi-bagi hmm, bebannya.
bukan untungnya. Jadi bebannya Hmm, dibagi ke beberapa divisi gitu loh. Ke beberapa dibagi sama inilah, divisi. beberapa Mm-mm. manufaktur gitu loh. Iya. Dibagi-bagi tuh Terus kehilangan itu dipecah setengah M. jadi 12 kali bulan, 12 bulan pembayaran gitu. Salah 1 M, Pak. Ya itu beneran itu kalau yang dulu itu palet Luar kayu, biasa. itu palet kayu yang hilang lah ya, yang hilang. Hilang itu setengah M nilainya. Yang klaim, yang rusak itu 1 M. Maka habis itu memang kita udah nggak boleh kirim menggunakan palletized. Karena seperti info Pak Arta tadi, ya itu susah banget kita tahu dia bakal balikin kapan. Balikin ke siapa, Hmm. yang terima siapa. Hmm. Itu loh. Ya, Kemungkinan besar hilangnya gede banget. ya, ya, ya. Itu. Karena si penerima barang, si customer juga dia mungkin tata kelola untuk paletnya juga, palet bekasnya pun juga ya biasa aja gitu ya. Nggak ada tata kelola yang baik juga ya. Hmm, Keletakin aja gitu ya. hmm, hmm, Gitu. Gitu. Jadi ya inisiatifnya kita aja buat nyari lagi di customer tadi, oh ini mana palet saya, mana yang bukan, ambil gitu ya. Atau hmm. kadang-kadang udah keambil sama ya itu ya orang Madura gitu ya. Diambil, dikiloin gitu ya. Tahu-tahu nyangkut namanya itu ya. Oh, ya, 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 ya. Oke, oke. Tapi Kalau itu ada. penasaran penasaran sih saya apa palet ini kalau di tempat ini ya ke di kita semua itu Hmm. itu dihitung sebagai aset atau sebagai consumable. Ah, ya benar. Benar, 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 benar. Saya tanya orang finance ya, mereka nggak pernah hitung gitu sih. Iya, iya, Kalau iya. di tempat saya sebagai aset, coach. Oh, sebagai Karena aset. Ah, karena kita Nah, pakai iya, palet plastik ya, atau karena kita di betul. food and beverage, jadi memang pengolahannya lebih lebih ke palet plastik ya proses penggunaannya, sehingga itu jadi aset. Namun pasti beriringnya kebijakan saat ini malah menjadi consumable Hmm. Hmm. gitu. Kalau sebelumnya palet itu saya setiap tahun masukinnya ke capek gitu ya, Oh. masukinnya ke capek. Tapi kebijakan berubah, ya bisa menjadi OPEC kan gitu, jadi operation jadinya, jadi Ya, nggak ya. masuk ke capek lagi. Nah, menarik dengan apa yang disampaikan, memang palet itu sama finance ketika menjadi aset pasti akan ada pekerjaan tambahan ya, karena stok komponen aset itu sendiri kan juga krusial, dan itu dilakukan oleh tim finance beserta user gitu ya, kan aset aset itu seberapa. Sedangkan kalau aset palet itu sendiri kan, kalau kita mau benar-benar melakukan proses penghitungan, berarti kondisinya harus benar-benar nge-freeze dong, nggak boleh ada pergerakan. Kalau nge-freeze ya cari production date yang benar-benar nggak ada plan produksi kan gitu kan, nggak ada plan produksi, nggak ada plan distribusi, ya nggak ada plan apa-apa, benar-benar nge-freeze gitu, karena palet itu terpakai di area raw material, packaging material, finish good, chemical, itu ada semua di sana. Hmm. Makanya akhirnya menjadi kebijakan terbaru, akhirnya menjadi OPEC ya, proses pembajitannya saat ini. Menarik, Hmm. menarik, Coach Arta dan Coach Hmm. Tama. Iya, iya. Ya tinggal itu aja sih ya. Tinggal nilai paletnya aja ya. Kalau nilai paletnya tinggi misalkan ya pakai stainless untuk cold storage gitu ya. Iya, Ya udah pasti itu aset ya, bukan consumable. betul, Karena kan betul. kalau kalau consumable itu kan berarti jadi beban ya. Iya kan beban ya. Jadi Beban. Ya, beban. betul, Jadi betul. beban. Kan kalau Tapi aset itu ada kan kenapa proses Om ini Fendi? ya, pembatasan value-nya ya. Jadi Hmm. kita dibatasin value-nya yang masuk ke operation itu nilai one piece-nya 2 million ya. Hmm. Hmm. Itu Ya, masuk ke, ya, ya. tapi kalau up for 2 million itu masuknya ke capek atau masuknya ke aset. Hmm. Jadi kalau selama ini paletnya masih masih seharga sejuta, 1.100.000 ya,
it's okay itu maksudnya ke Hmm. operation walaupun tiap tiap tahun kita pasti akan eh, renew ya, renew kurang lebih sekitar lima Renew. ratus sampai Hmm. 3.000 palet per years Hmm. ya. Hmm, Hmm. oke. Iya, biasanya kan ada dua ya, sepengetahuan saya ada dua. Yang satu dari value, itu lagi dari nilai apa namanya, lifetime-nya ya. Kalau bisa di atas setahun, ya pasti ya aset. Tapi kalau misalkan sebelum setahun udah habis habis pakai atau Hmm. misalkan udah keropos dan sebagainya, ya maksudnya consumable gitu ya. Hmm. Ya tergantung dari bisnisnya ya. Hmm. Itu aja Hmm. sih. Ya kalau saya sih pakainya palet plastik sih, Mas Arta. Jadinya pakai Hmm. jadi ke aset. Ya, ya, ya. Aset gitu. Gak tahu yang lain ya. Silakan teman-teman yuk diskusi yuk. Gak apa Iya, gitu. iya, Kalau betul ada bilang, betul Pak betul. saya pakai palet kayu Pak, tapi jadinya aset Pak. Wih, kayunya kayu jati ternyata kan. Jadi. Iya, mahal ada ukirannya segala, ukuran naga, ukuran itu. Atau Iya, beda atau lagi. pakai paletnya palet kayunya kayu ulin lagi. Wis, Oh, wah, itu ya terlalu iya itu mahal. beda lagi itu ya kan. Ngangkut apa ya tuh? Itu ya teman-teman. Tapi itu jadi perdebatan juga sih bagi kadang-kadang kita juga harus diskusi bareng sama orang finance gitu ya Ya. bahwa ini mau jadi aset atau jadi consumable gitu. Gitu. Oke. Ya, yuk ada lagi 15 menit. Kalau palet dikirim ke customer masuknya apa itu Pak? Consumable apa gimana? Tapi kalau di bom materialnya itu nggak masuk soalnya. Palet kirim ke customer consumable ya. Kalau Consumable ya. Kayak, customer benar setuju ke situ maksudnya ke hmm, consumable ya karena beberapa customer yang saya layanin dalam tanda kutip ya itu ketika kita ekspor ya kita belikan palet yang eh ya consumable ya memang consumable. itu masuk Iya. masuk masuk ke ini pembiayaan pembiayaan ketika ekspor kalau seperti itu. Hmm. Hmm. Ya, lihat lagi customernya ya. Maksudnya ya kalau emang udah langsung dipakai sama customer terus kemudian dibuang dan sebagainya ya consumable gitu ya. Tapi sebenarnya mau aset mau consumable nggak masuk ke bill of material ya Mas Danu ya. Hmm. Oh, nggak masuk ya Pak Hmm. ya? Tetap nggak masuk ya? Hmm. Tetap Iya. nggak masuk sih mau aset mau consumable tetap Oke. nggak masuk sih gitu ya. Soalnya Karena kan untuk kalau memenuhi hmm, kebutuhannya kan kita harus ngitung nih Pak. Ngitung manual lagi gua. nah Iya. betul betul. Tapi kan ada juga dulu saya pernah di otomotif saya pakai palet walaupun kayu tapi returnable Mas Mas Danu. Ah. Jadi akhirnya masuknya ke aset gitu. Oh, Jadi setiap setiap cycle tertentu itu sama Toyota sama Daihatsu itu dibalikin. ada ngitung palet gitu. Bahkan dinomerin, bahkan dikasih nama PT-nya gitu kan. Terus nomornya pun juga ada kriteria tertentu gitu ya, nomor terus batch pembeliannya dan sebagainya. Jadi ketahuan tuh trackingnya itu. Karena nanti akan dihitung. Nanti setelah misalkan beberapa bulan, palet ini misal rusak, kita harus renew lagi, kita beli baru. Tapi ada pembuktian bahwa palet ini rusak. Jadi untuk meminimalisasi bahwa itu ke apa palet itu kehilang gitu. Jadi Hmm. ada juga palet kayu, tapi maksudnya ke aset. Yaitu saya ada contohnya waktu itu di Astra ya, Hmm. gitu. Karena returnable. Dan mereka di Toyota di Daihatsu mereka punya area khusus untuk apa namanya nanti supir-supir buat ngambil paletnya dia gitu. Bahkan sudah ada itunya addressingnya PTA, PTB, PTC, PTD gitu. Ada. Jadi kita tinggal ambil aja gitu. Setelah dipakai sama mereka ambil. Kadang-kadang ada yang nyangkut di produksi kita tinggal ngomong sama orang produksinya, itu nyangkut tuh tempat sana dan sebagainya gitu. Itu ya. Jadi tergantung dari eh, apa ya namanya klasifikasi palet ya. Ya. Hmm. Returnable kah atau sekali pakai kah atau gimana gitu. Itu sih Mas Danu tambahan aja gitu. Ya, Pak. Masih. Hmm. Atau mau nggak Mas Arta mungkin ada tambahan lagi. Apa lagi ya? Ya, aku sama. Saya tertarik dengan yang disampaikan ini ya beberapa rekan-rekan tadi ya. Saya eh, malah ingin bertanya, sebenarnya standar atau literatur terkait dengan stock option itu berapa persen sih? 90 up atau
99 poin atau berapa ya? Soalnya kalau di kami sendiri mostly 100% ya. Kalau kurang dari itu, wah udah SP udah eh muncul tenggelam aja sih kayak gitu. Makanya saya pengen tahu nih dari Coach Arta dan Coach Tama, adakah literatur yang menyampaikan bahwa untuk di stock opname itu sebenarnya berapa persen sih, baik itu secara eh terutama di industri ini ya, industri manufaktur gitu ya. Tapi saya yakin tiap tiap industri pasti berbeda-beda gitu ya. Cuman pengen tahu aja sih. Thank you, Coach. Saya Monggo dulu Mas deh. Arta. Aduh, kalau di saya berarti berarti berapa ya? 99,98%. Itu tapi yang dilihat kalau di tempat saya itu kan shrinkage ya hitungannya dari total revenue yang didapat, eh, terus juga ada plus minus. Jadi plus minus gitu, plus apa ya? Berarti apa namanya ya? Lupa namanya. Jadi plus plus minusnya kita ngelihat, kalau plus itu akan mengurangi minusnya yang ada gitu. Jadi total total shrinkage itu dilihatnya dari situ, dari total value-nya. Jadi kita nggak ngelihat dari sisi kuantitinya, dari sisi jumlah produk yang atau apa ya jumlah produk yang shortage ya, tapi dari sisi value itu yang approval resminya ya. Cuman waktu itu saya eh, pengen masukkan itu untuk ke sisi logistik di fulfillment. Jadi saya tambahkan untuk akurasi inventory secara em, secara stok gitu ya. Jadi kita ngelihatnya agak berbeda ya. Kalau di mungkin kalau di 3PL itu dia sampai ke level lokasi gitu ya. Kalau di tempat saya sekarang ini dia itu levelnya ke produknya saja di total artikel, total produk dan jumlahnya aja plus minus, terus disambungnya dengan value-nya gitu, dengan value, dengan apa, unit price-nya, dan targetnya itu di shortage-nya itu di apa shrinkage-nya itu di 0,02%, itu targetnya sih di situ. Jadi bukan ke kuantitinya gitu ya. Mungkin eh, di retail mungkin seperti itu ya. Saya kebetulan baru di retail ini sekarang nih. Sekarang sebelum-sebelumnya juga kita hitungannya ya akurasi inventory itu ya jumlah kuantitinya gitu ya, jumlah kuantiti yang shortage berapa gitu. Kalau di sekarang saya juga kaget, ternyata ada plus minus juga yang dilihat gitu ya. Plusnya berapa, minusnya berapa. Nah, karena kan hitung value kan, jadi plus minus jadinya ketutup kan. Kadang ya plusnya ada itu yang bertanya-tanya juga, ini plusnya ada, ini gimana nih? Berarti beranak nih stoknya. Tapi juga ada pertanyaan juga, kenapa kok bisa jadi plus gitu kan? Surplus, surplusnya banyak kali gitu. Gitu. Sejujurnya pernah surplus, karena surplusnya ini eh, kita kan waktu itu ada dua dua central fulfillment gitu kan. Dan dua-duanya surplus itu. Jadi agak bingung, ini stoknya siapa ini ya gitu kan. Stoknya siapa yang ada masuk ke sini kok dua-duanya jadi surplus. Nah, jadi ada tracing-tracing dugaannya ya itu sih. Mungkin ada yang apa tidak sistem isu lah gitu ya. Kita lihatnya sistem isu karena cukup cukup gede gitu, berapa ratus juta surplusnya gitu. Mungkin Hmm, teman-teman yang lain mungkin. ya, nambahin dikit ya, izin Mas Arta. Mm-mm. Kalau ya sebenarnya sih bener tadi Mas Arta udah itu ya. Yang pertama tergantung dari sisi akurasi apa yang mau kita nilai. Kan ada empat ya, secara apa namanya, secara referensi ya. Inventory akurasi secara quantity, tadi Mas Arta tadi bilang, terus kemudian secara item, terus kemudian secara location, dan juga secara quality, gitu kan. Secara quality ini salah satunya kalau di frozen food tuh biasanya tuh shrinkage tadi tuh. Karena kan biasanya kita ngomongnya kan kilo tuh, bukan pieces ikan atau udang gitu. Gitu. Udang A gitu ya. Itu 1 kilo itu. Tapi nanti berjalannya waktu itu akan shrinkage tuh jadi menyusut gitu.
Nah, itu ada faktornya, itu berapa persen. Nanti mungkin nanti kalau satu contohnya Mas Arta tadi 0,02% gitu ya. Dalam periode waktu tertentu. Nah, itu juga jadikan baseline untuk akurasi tadi. Terus yang kedua adalah dari sisi ABC ya, ABC analysis gitu ya, value tinggi, terus value menengah, dan yang slow moving atau value yang rendah gitu ya. Kalau yang value-nya tinggi dan kemudian itu juga fast moving ya harusnya di atas 99,9 gitu secara secara nalurinya kita ya itu nggak boleh sampai akurasi diskrepensinya nggak bisa jauh-jauh banget gitu ya. Tapi jujur aja secara jurnal saya juga belum dapat Mas Fendi jurnal apa yang mengatakan harus 100% atau apa. Jujur aja saya juga belum pernah baca gitu ya yang mengenai stok of NAM itu berapa persen ya itu. Beda kan sama OI gitu ya. Kalau OI kan udah jelas ya secara apa namanya secara nasional secara global internasional 85% gitu. Udah digaungkan tuh gitu kan. Good manufacturingnya bisa 85% udah bagus lah. Nah gitu. Tapi kalau stok opnam, nggak ada guys. Saya juga belum belum baca ya, belum pernah baca gitu ya. Mungkin juga ada teman-teman yang udah baca, oh Pak ini ada Pak, gitu. Dari jurnal A, jurnal B. Ya silakan nggak apa jadi referensi. Tapi setahu saya di itu dari empat inventory record akurasinya sama dari yang ABC analysis tadi ya gitu dari value-nya. Kalau value-nya udah bergerak cepat dan juga value-nya tinggi, ya mau nggak mau mesti seharusnya ya diusahakan ya 100% gitu ya. Kalau nggak ada faktor lain tadi selain shrinkage lah, apapun itu, ya harusnya 100% gitu. Itu sih, Om Fendik ya. Kalau nggak Oke, oke. terpuaskan ya mohon Oke, maaf. oke. Oke, oke, thank you, thank Ini you. Memang kalau di saya sendiri memang mintanya sama tim itu benar-benar bukan hanya quantity, tapi sampai WMS-nya pun benar-benar real. Benarkah dia tertata di bin tersebut dengan quantity sekian, batch sekian gitu ya memang. Oke, oke, thank you Coach Arta, Coach Tama. siap. Oke, teman-teman, model lain atau Mas Atta mau nambahin sepatah dua patah kata sebagai closing statement lah ya. Kita langsung bubarkan aja ya. Bubarkan ya. Udah hampir jam setengah 10. Besok kita beraktivitas nyangkul di sawah orang gitu ya. Oke, monggo Mas Oke, Arta, sepatah oke. dua patah kata. Ya, ya mungkin ini ya sebetulnya ternyata banyak juga ya ternyata dari kita tahu bahwa banyak cerita lah di balik stok Oknam ini gitu ya. Ya kalau dari saya sih mungkin bagaimana kita bisa membaca pola mungkin ya. Beruntung mungkin sudah melakukan beberapa kali stock of name, terus kita bisa baca pola dan itu untuk jadi kita preparation lah gitu ya. Terus mungkin juga eh, dari saya sih mungkin gini, ada satu hal yang mungkin kita tahu, misalnya tadi ke seperti yang disampaikan ini nih, apa ada dua lokasi yang berbeda gitu ya. Cara lokasi stokon yang berbeda gitu kan. Nah, sebetulnya kita eh, nggak jangan menyerah dengan keadaan gitu. Sebetulnya di saya juga pernah mengalami seperti gitu ya. Selalu ngomongnya tadi resource. Ini kalau butuh mau cepat 1 hari butuh orang berapa, ini berapa lah. Ya oke lah, memang itu benar. Tapi kita harus cari cara lain gitu ya dengan resource yang kita punya, dengan apa, dengan waktu yang kita terbatas itu, apakah kita bisa eh, mempercepat proses stock up itu sendiri tanpa mengurangi dari kualitasnya itu sih. Jadi begitu saja. Semoga bermanfaat. Mantap, pasti bermanfaat. Luar biasa. Oke, teman-teman. Pak Yudi, Anda tambahan closing Cukup lah. Di chat cukup. ini ada nih, ada stok Apa opnam Mas? untuk souvenir. Kelewat ya? Oh, iya, 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 iya. Ya, ya, ini Pak Aceh lagi meriksa inventorinya, yang kira-kira cukup nggak, jangan sampai shortage, gitu. Karena akan malu, materinya besok itu mengenai inventory management, tapi souvenirnya shortage, kan nggak enak, ya. Ya, 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 jadi nggak ya. enak ya. Nanti nanti Mas Danu sama Mas Ari harus bantu Pak Aceh buat bikin safety stocknya harus berangkat.
Besoknya air amannya gimana? Oke, oke Pertama, teman-teman. pertama Ya ada gimana? itu ada pertanyaan dari Mas Ketut tuh di atas mengenai sistem. Siapa tahu ada Oh, ada yang referensi. kelewat ya? Ada yang lewat. Dia lewat chat. Oh, kelewat. Oh, Oh, Pak Ketutnya masih ada nggak ya? Masih ada itu. Oh, masih ada. Pak Ketut bisa itu nggak? Bisa on mic aja. referensi sistem ini. Oh, Oke, Ya, nggak ada, nggak. ya ini malam nih Ya, ya, Pak Pak Ketut. Ketut, silakan, Silakan. silakan. iya, makasih ini bisa nimbrung di forum yang mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Eh, kan kebetulan ini kan ya kita ada kegiatan baru lah yang juga masih merintis ini itu kan ya. Sistem WMS ataupun sistem aplikasi secara organisasi ini kan masih inilah yang sewa kayak gitu, sewa 1 tahun kan kayak gitu. Eh, Transaksi sales ya persediaan itu eh, udah meliputi itu semua sistem aplikasinya itu. Nah, cuman ya karena masih baru ini kan akhirnya kita jadi mencoba dan ya jadi tahu kalau umpamanya ada mungkin bug atau error mungkin seperti itu secara database gitu ya. Jadi eh, kalau umpamanya load transaksi akhir bulan kan biasanya kan lagi hectic gitu ya. Nah, pada saat hectic itu rekaman stok di sistem itu karena dia di cloud, eh, ya kebetulan saya posisi di Surabaya. Server ada di Jakarta gitu ya. Eh, Catatan sistem umpamanya kayak kemarin Agustus kan 31, 31 hari Minggu, 30 hari Sabtu. Nah, dia bisa freeze sistem itu di 29. Nah, setelah itu data itu kayak eh, istilahnya di hold dulu, nanti baru ada transaksi. Nah, akhirnya kebetulan yang kemarin ini kan kita stock opening di tanggal 1 ya September. Eh, yang pada saat catatan tanggal 28 itu eh, di database-nya tidak terlihat, tapi di tanggal 1 tiba-tiba muncul kayak gitu. Nah, ini eh, ya mungkin ya kalau mungkin dari bapak-bapak atau narasumber ini punya pengalaman, kira-kira sistem aplikasi yang pernah dicoba itu yang baik itu yang mana mungkin itu ya. Ya memang sih kalau nyebutkan merek ini kan juga nggak enak juga ya kayak promosi atau gimana. Tapi mungkin kalau punya pengalaman nggak apa-apa sih bisa share-share mungkin seperti itu. Akhirnya dari kondisi ini tetap kita punya catatan manual juga karena ya memang dasarnya digital kan dari manual juga. Mungkin itu sih Pak kalau mamanya punya referensi aplikasi yang bisa kita coba ya artinya nanti biar lebih aman kan secara sistem ya digital yang ada ini Pak. Itu aja sih, Pak. Makasih Pak. apa ya? Oke. Tapi mungkin insight aja sih Pak Ketut ya. Jadi em, ini karena kita kan ada sistem yang mungkin juga dari sisi eh, yang sesuatu yang kita nggak mungkin kita sudah tahu ya workflow-nya dari sistem itu, terus proses-prosesnya. Tapi ada hal di mana kita perlu meyakinkan bahwa eh, prosesnya itu bisa berjalan dengan benar gitu.
Jadi sejujurnya juga saya pakai em, apa yang namanya? Sorry, Navision itu juga kita melakukan reko ya terhadap transaksi kita. Jadi juga ada temuan-temuan Pak. Jadi ada kalanya ada eh, proses yang tidak flow gitu ya, tidak kepotong, tapi kita bisa temukan dan kita bisa sampaikan ke IT dan itu kalau sifatnya nggak masif berarti dia ada bug di situ gitu, ada bug dan itu yang diperbaiki. Tapi kalau sifatnya masif berarti dia harus ada sesuatu yang harus diproses ulang gitu, di develop ulang. Nah, eh, nggak tahu ya, saya nggak tahu mungkin ada sistem yang sempurna, tapi yang semakin kita semakin kompleks transaksinya, itu ada kemungkinan terjadi hal seperti itu gitu ya. Mungkin lost connection atau apa em, proses di server itu sendiri yang berimpact terhadap proses di aplikasinya. Jadi kalau mungkin kalau di sekarang aplikasi itu sifatnya kan modular ya. Aplikasi, database, terus di aplikasinya sendiri juga ada modul-modul yang terpisah-pisah dan yang terkoneksikan gitu kan. Nah, bisa jadi mungkin transaksi di database-nya sendiri yang dengan aplikasinya itu ada permasalahan di situ gitu kan. Jadi kalau kita bilang mana sistem yang reliable, rasanya hampir semua sistem itu nggak reliable gitu kan. Bahkan saya kelas Microsoft yang saya pakai pun itu juga kadang kok gini ya ada problem gitu di ini kita pakai internal aja ya transaksi internal itu ada juga yang kok nggak ngeflow ya kok nggak kepotong ke situ ya jadi tetap selama itu sorry selama itu bukan sesuatu yang apa terjadi terus menerus berarti sebetulnya di sistem itu yang mungkin ada bug di situ gitu loh yang harus dicari kalau kita punya tim IT ya. Tapi kalau dari sisi vendornya juga itu bisa disampaikan sebagai suatu bug gitu. Meskipun bagi kita itu bukan minor ya, bagi mereka mungkin minor ya. Ada mungkin ada sekian second nggak connect terus mengakibatkan kuantitinya berbeda. Di sisi kita jadi major karena data yang berubahnya cukup banyak. Nah, kalau saya bilang mau berpindah-pindah ke sistem apapun, eh, mungkin akan sama gitu kan terjadi gitu. Ada potensi lah, ada potensi yang eh, terjadi ketika kita upgrade. Saya sebetulnya juga upgrade 2 tahun lalu itu kita pasti pakai Navision, sekarang pakai Business Central yang upgrade sebetulnya ya, tapi sama aja ternyata masih ada aja gitu yang eh, apa bug-bugs yang minor bugs itu muncul gitu ya. Meskipun bagi saya, mungkin bagi kita, bagi orang awam itu melihatnya, oh ini eh, impact sebetulnya terhadap proses di sisi kita gitu kan, karena eh, caranya gimana kalau dari IT biasanya ya open ticket gitu kan, karena bukan major dia open ticket aja nanti kita solve di back end-nya begitu sih Pak. Mungkin yang lain kan ada yang punya pengalaman. Ya sebetulnya banyak ya mungkin bisa di tracing satu-satu. Cuman pada saat mereka menyampaikan mungkin kayak proposal gitu ya kita lihat prosesnya baik-baik aja gitu kan. Pada saat kita sudah invest di sana ternyata ya ada bug-bug seperti itulah, ada potensi bug-bug yang terjadi seperti itu. Gitu. Oke, oke, iya, Mm, makasih ini Pak Harta. mm, Bener sih, koneksi atau interkoneksi jaringan itu juga berpengaruh. mm. Terus akhir bulan yang mungkin traffic di servernya si aplikasi itu juga Lagi tinggi lagi gitu ya. tinggi juga, iya benar. Itu sih ya, akhirnya antisipasinya pada saat akhir bulan itu yang eh, ya harus inilah lebih dicermati ya, utamanya kalau ada convert mamanya dari eh, karung, Mm. eh, karton ke pieces kan kayak gitu. Jadi ada beberapa yang nggak kebaca, nggak ketangkep lah dengan sistem lah, nggak ke record seperti itu.
Ya, ya terima kasih ini untuk ininya, remindingnya ini. Oke, siap-siap. Oke. Ada lagi nggak yang ketinggalan nih? Udah ya, cukup ya. Oke, teman-teman, cukup ya. Kita akhiri drama Stockholm hari ini. Kita akhiri drama Stockholm hari ini. Terima kasih Mas Arta udah menyempatkan waktu ya buat Siap-siap. memberikan wawasannya, ilmunya, knowledge-nya ya untuk memperkaya nutrisi leher ke atas kita gitu ya. Terima kasih Mas Arta dan juga terima kasih teman-teman udah hadir dan ramekan ya. Sekali lagi ramekan acaranya SCI besok webinar juga ada lebih ke AI, teknologi ya, kita AI. Terus kemudian besok tanggal 14 September kita ada get training dan nanti nantikan juga agenda-agenda kami juga gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sehat, salam sukses buat Ah, semuanya. Waalaikumsalam Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima Selamat Waalaikumsalam. kasih, malam terima kasih. semua. Terima kasih.